Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena atas rahmatnya lah kita bisa taat dalam beribadah kepadanya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Santri IT. Perkenalkan, nama saya Rahman Chandra Adrian. Saya berasal dari STAI Yamisa Soreang dari jurusan Tarbiyah PAI. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu untuk membuat sebuah video pembelajaran. Berhubung sekarang kita sedang di bulan Ramadan, maka saya akan membuat video pembelajaran. Babnya itu khusus tentang membahas tentang puasa. Nah, di sini saya sudah membuat slide pembahasannya, yaitu tentang definisi puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, syarat sah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Oh ya, untuk pembahasannya di sini saya menggunakan dari kitab Tadhib ya, dan dari kitab Safinatun Najah untuk referensinya. Mari langsung saja ke definisinya. Jadi apakah itu puasa? Nah, di sini saya hanya memberikan dua saja, yaitu definisi puasa secara bahasa dan secara istilah. Untuk secara bahasa, puasa atau berasal dari kata as-saum yang berarti mencegah atau menahan. Sedangkan secara istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenamnya. Nah, jadi puasa itu kita harus menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari dimulai terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar, atau dari waktu azan subuh sampai azan maghrib. Ya, kita kembali ke home. Untuk selanjutnya, di sini kita membahas rukun. Nah, menurut kitab Fathul Qorib, rukun puasa itu ada 4. Kalau di Safinah ada 3. Yang pertama, niat. Nah, niat ini di dalam kitab Safinah harus dilafalkan setiap malam. Jadi setiap sebelum azan subuh berkumandang. Nah, itu untuk niat, dan harus satu niat untuk satu hari. Tidak bisa untuk satu niat untuk satu bulan kalau di madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ingin bisa satu niat untuk satu bulan, tapi itu harus taklid ke Imam Maliki. Nah, untuk niat itu mengucapkannya adalah sunat, sementara niat itu wajibnya itu di dalam hati kita. Nah, lanjut. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Yang itu sudah jelas ya. Yang ketiga, menahan diri dari jima atau berhubungan suami istri. Yang keempat, menahan diri dari muntah. Nah, sedangkan di dalam Safinah, rukun puasa itu ada 3. 1, niat. Kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ketiga, puasa itu sendiri. Lanjut ke home lagi. Nah, kita ke syarat wajib puasa terlebih dahulu. Nah, dengan ini kalian bisa introspeksi diri, apakah kalian wajib berpuasa atau tidak, khususnya pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang wajib berpuasa itu haruslah beragama Islam. Ini untuk puasa Ramadan ya, karena hanya di Islam saja untuk puasa Ramadan itu. Di agama lain tidak ada. Yang kedua, sudah baligh. Nah, kalau kalian sudah baligh, maka kalian sudah wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ciri baligh itu di perempuan sudah keluar haid, sementara di laki-laki sudah mimpi jima atau mimpi basah. Nah, atau sudah sempurna umur sebesar 15 tahun. Yang ketiga itu berakal. Nah, untuk syarat wajib puasa di sini saya mengambil dari kitab Safinatun Najah. Yang selanjutnya, kuasa atas melakukan puasa tersebut. Jadi dia itu
tidak sakit atau tidak kelelahan. Dia itu kuat dalam melaksanakan puasa tersebut. Jadi puasa itu tidak menjadi beban yang berat baginya atau tidak melebihi kemampuannya. Lanjut ke syarat syah puasa. Nah, untuk syarat sah puasa di sini saya mengambil dari kitab Fathul Qorib kembali, yaitu syarat sah puasa ada 4. Puasa kalian sah apabila memenuhi syarat sah ini. 1. Islam. Nah, kalau kalian beragama Islam, puasa di bulan Ramadan, maka puasa kalian sah. Lanjut, yang kedua, berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, yang keempat, mengetahui waktunya. Nah, jadi untuk mengetahui waktunya, kalian harus mengetahui, oh sekarang puasa Ramadan, jadi kalian melaksanakan puasa Ramadan waktunya. Tidak boleh di bulan Ramadan ini kalian melaksanakan puasa Asyura. Ya, kalau itu tidak sah puasanya nanti. Nah, itu ya yang dilakukan, yang dimaksud dengan mengetahui waktunya. Dan juga berpuasa tidak di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, untuk hari-hari yang diharamkan berpuasa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa menurut kitab Fathul Qorib ada 10 ya. Yang pertama, ada sesuatu yang masuk secara sengaja ke dalam perut. Ya, baik itu makan ataupun minum. Yang kedua, ada sesuatu yang masuk secara sengaja kepada kepala. Nah, misalkan yang masuk ke dalam kepala itu kalian memasukkan cairan suatu ke dalam telinga, ke dalam hidung, ke dalam lubang-lubang yang dohir. Nah, untuk yang kedua ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang membuat batal dan tidak, khususnya itu dalam vaksin ya, dalam vaksin. Misalkan kalian divaksin, nah itu kan masuk ke dalam tubuh. Para ulama ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkannya, karena khusus yang membatalkan puasa itu kepada lubang-lubang yang dohirnya saja, seperti lubang hidung, lubang telinga, dan mulut. Lanjut, yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam 2 lubang, salah satu dari 2 lubang, yaitu kobul dan dubur ya. Jadi kalian ya, ini larangan untuk berhubungan suami istri khususnya, atau kalian lagi cebok terlalu dalam ya misalkan, nah itu juga bisa membatalkan puasa. Yang keempat, muntah secara sengaja. Nah, kalau bagaimana kalau muntahnya kalau sedang dalam perjalanan? Nah, kalau perjalanannya itu kan niatnya sengaja, perjalanannya itu niatnya sengaja. Nah, lalu dia muntah. Nah, muntahnya itu termasuk sengaja karena niat berangkatnya juga sengaja. Dia itu sudah tahu tidak kuat untuk pergi perjalanan naik mobil. Nah, tapi dia memaksakan. Nah, maka itu tergolong batal karena masuk ke dalam muntah secara sengaja. Yang kelima, jima secara sengaja. Nah, karena ini membatalkan puasa, nah jimanya itu dilakukan saat keadaan kita sedang berpuasa. Jadi jimanya itu pada siang hari. Nah, maka dia batal puasanya dan termasuk juga dosa besar. Untuk kifaratnya juga ada beberapa. Salah satunya ialah harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut tanpa putus untuk menebus dosanya itu. Yang keenam, keluar air mani secara sadar. Misalkan kalian itu tidak sengaja bersentuhan kulitnya atau bersentuhan lah apa dengan lawan jenis yang kalian sukai. Nah, lalu pada saat bersentuhan air sperma kalian atau air mani kalian keluar, maka hukumnya puasa kalian batal. Lah, Bang, bagaimana kalau saya setiap bulan Ramadan itu mimpi basah tiap hari? Nah, kalau mimpi basah, ulama sepakat itu tidak membatalkan karena dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan sedang tidur. Karena hukum dicabut dari orang yang tidur sampai dia bangun, maka hukumnya tidak batal. Yang selanjutnya, haid. Yang selanjutnya
adalah nifas. Yang selanjutnya, nah yang kesembilan ini gila. Nah sementara di dalam kitab Safina itu lebih umum lagi ya, atau hilang akal, lebih cukupnya. Jadi baik pingsan ataupun apapun, maka hukumnya tetap batal. Yang ke-10 ialah murtad atau keluar dari Islam. Nah kita kembali ke home. Nah, oh ya bang, bagaimana ini bisa diklik ini masuk ke dalam slide selanjutnya? Ya, untuk itu pembahasannya nanti saja. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran yang bisa saya buat. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya mengakui di sini saya juga masih sedang belajar, masih punya banyak kekurangan. Bila ada yang berbeda pendapat, saya mohon maaf. Ini menurut pandangan saya sendiri. Saya juga termasuk masih santri ya, belum ini, dan saya juga masih sedang belajar. Ya. Di channel ini kita akan membahas seputar komputer dan seputar keagamaan ya. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu Santri IT. Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.